Catherine, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah materi terakhir, tapi saya nggak punya pantun hari ini. Saya mau games aja, tebak-tebakan. Bapak Ibu, kalau misalnya saya kasih gambar seperti ini, kira-kira gambar fullnya apa? Jerapah. Coba diklik Pak Gilang. Iya, pinter. Selanjutnya coba. Nah, kalau ada gambar kayak gini, Harimau. harimau. Apa nih, ayo Bapak Ibu? Harimau. Coba diklik. Iya, betul, harimau. Sekarang kalau saya kasih gambar ini Bapak Ibu, Zebra, bro. apa? Boneka. Zebra. Zebra. Kantong kresek. Coba diklik Pak Gilang. Iya, ini adalah gajah tadi ya. Jadi ini ada ya patung gajah, tapi warnanya seperti zebra. Ya, ada di kebun binatang di daerah Solo. Ada yang dari Solo? Oh, nggak ada ya, ini Jakarta semua. Kemudian Pak Gilang, nah kalau ada gambar seperti ini, Butterfly. kupu-kupu, setuju? Setuju, kita cek Pak Gilang. Nah, gajah lagi ya Bapak Ibu, ini kreativitas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Metrin. Di sini saya akan membawakan, saya sebenarnya berbagi ya Bapak Ibu, tidak mengajari tapi lebih kepada berbagi, karena di sini sifatnya lesson study saja, yaitu terkait dengan transformasi pembelajaran melalui pembelajaran STEM. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal STEM ya, karena memang ini sudah digaungkan sudah lama. Ada yang tahu STEM itu apa? Science, Technology, Engineering, Mathematics ya. Dan bahkan ada sekarang STEAM ya, ditambahkan A-nya. A-nya itu adalah art. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti di sekolah juga sudah memiliki praktik baik. Nah, di sini izinkan saya untuk sedikit mengulik kembali terkait dengan STEM. Boleh Mas Gilang? Nah, mengapa harus pembelajaran STEM? Ya. Jadi tadi Pak Supriyono sudah menyampaikan ya, kenapa harus STEM? Karena dalam pembelajarannya STEM ini mengimplementasikan 4 pilar pendidikan. Ada yang tahu 4 pilar pendidikan? UNESCO, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi di sini STEM itu mengimplementasikan keempat pilar tersebut. Selain itu juga ada pendidikan karakter dalam pembelajaran STEM. Mandiri, kreatif, kemudian disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Dan tidak lupa juga ada kecakapan abad 21 4C. 4C-nya apa saja Bapak Ibu? Kreatif, kolaboratif, communication, dan satu lagi critical thinking ya. Jadi pembelajarannya ini adalah untuk mencapai juga kecakapan abad 21. Nah, selain itu proses pembelajarannya pun itu adalah menjadi proses yang HOTS, high order thinking skill, dan juga berbasis proyek. Nah, assessment-nya yang dilakukan itu adalah assessment yang autentik. Ya, artinya di sini terpadu dalam kegiatan pembelajaran, juga assessment-nya HOTS. Tadi bukan soal yang sulit ya, tapi butuh high order thinking. Dan juga pembelajaran STEM ini itu meningkatkan literasi, mulai dari literasi baca tulis, berhitung, budaya, dan kewarganegaraan, kemudian keuangan tadi yang Bu
Syahidah ya sampaikan ya, ada literasi keuangan TIK juga. Jadi memang di sini meningkatkan literasi sekolah nantinya ya. Kemudian next Kak Gilang. Nah, karakteristik STEM-nya itu sendiri seperti apa? Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa STEM itu memang integrasi antara sains, kemudian teknologi, engineering, dan matematik, ya, itu dalam satu pembelajaran, ya, dalam satu pengalaman belajar. Kemudian berbasis proyek yang kontekstual dengan kehidupan nyata. Jadi kontekstual itu artinya ya memang ada dalam ruang lingkup siswa. Kemudian juga karakteristik yang selanjutnya adalah menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif sehingga nantinya bisa membangun Jakarta ini sebagai global city dan mengembangkan soft skill serta keterampilan teknis. Ini adalah karakteristik dari STEM. Selanjutnya ini adalah prosesnya sendiri ya Bapak Ibu, sebenarnya ini juga sudah disampaikan ya. Ini ada yang pertama adalah reflection. Di sini siswa itu dilatih untuk dia mengidentifikasi masalah ya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah research. Siswa di sini adalah kita latih untuk dia mencari sumber bacaan yang relevan dengan masalah yang dia akan investigasi. Dan yang ketiga, tahap selanjutnya adalah discovery. Ya, discovery ini adalah siswa sudah mulai mengetahui proses pembelajarannya, sudah mulai tahu apa yang belum dia ketahui. Kemudian nantinya bertanya pada fasilitator. Dan yang keempat tahapnya adalah application. Application di sini siswa menguji dari rancangan yang sudah dibuat dan berdasarkan pengujiannya kalau misalnya nanti tidak sesuai itu bisa kembali lagi ke tahap berikutnya, ke discovery lagi, seperti itu, diuji. Dan sampai akhirnya di tahap yang terakhir adalah communication. Di sini siswa mengomunikasikan hasilnya. Dan juga di sini belajar berkolaborasi, juga menerima umpan balik yang positif. Ini adalah tujuan dan hasil pembelajaran ya. Pada umumnya sebenarnya tujuan dan hasil dari pembelajaran STEM ini inginnya itu kita sebagai pendidik itu juga siap untuk menjadikan Jakarta ini sebagai global city. Siswanya juga seperti itu dipersiapkan untuk dia bisa menjadikan Jakarta ini sebagai global city. Karena informasi yang saya dapat ya, Jakarta ini menduduki peringkat ke-74 dari 156 kota yang ada di dunia. Alhamdulillah. Ya, dan harapannya terus meningkat sampai yang tadi disampaikan Pak Dadi ya, terkenal kebudayaannya di luar negeri seperti itu. Nah selanjutnya ini ada praktik baik terkait dengan STEM. Kalau yang tadi itu adalah sedikit materinya, sekarang saya akan memaparkan praktik baik yang sudah dilakukan di SMP Lab School Kebayoran, yaitu di lingkup materi bioteknologi. Materi ini dilakukan atau disampaikan di kelas 9 ya, seperti pada umumnya kita di awal tahun itu memang sudah membedah CP ya, membedah CP, kemudian menentukan ATP-nya, tujuannya seperti apa. Nah, di sini untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan metaforming. Boleh Mas Gilang? Nah, pendekatan metaforming itu ada prosesnya, ada 4 tahapan proses berpikir, mulai dari koneksi, discovery, invention, sampai ke aplikasi. Jadi di sini berpikir yang kreatif operating system. Next. Nah, di elemen kurikulum kita untuk elemen pemahaman itu adalah tentang pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi.
kemudian keterampilan prosesnya ada mengamati, mempertanyakan sampai mengomunikasikan hasil. Model pembelajarannya yang dipakai adalah project based learning dan pendekatannya menggunakan metaforming. Boleh nanti menggunakan metode pendekatan lain, misalnya pendekatan scientific, design thinking, seperti itu dibolehkan. Kami menggunakan metaforming. Boleh Mas Gilang? Nah, tadi disampaikan di awal, apa bisa kolaboratif? Bisa Bapak Ibu. Jadi memang di awal tahun pelajaran kami sudah merencanakan bahwa untuk penilaian dan materi bioteknologi kami kolaboratif learning. Dengan apa saja? Dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan ICT. Hanya saja memang rubrik penilaiannya itu disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Untuk yang IPA itu rubriknya ada di bawah, mohon maaf kecil, boleh diperbesar. Nah, ini adalah rubrik dari penilaian untuk yang IPA-nya. Boleh ke bawah Mas Gilang. Nah, di sini ya, ini adalah aspek yang dinilai untuk IPA biologi, IPA-nya. Tapi nanti untuk yang TIK dan juga bahasa Inggris memiliki rubrik penilaian yang memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat, boleh Mas Gilang ke bawah. Nah, ini adalah elemen untuk aspek penilaian antar mata pelajaran. Jadi memang kita bedah CP-nya itu bersama-sama. Untuk IPA-nya itu penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Inggris itu di elemen menulis, yaitu mempresentasikan, membuat perencanaan menulis dan menyajikan teks informasi. Dan untuk ICT-nya itu memanfaatkan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan dan juga presentasi. Jadi di sini kebutuhannya memang disesuaikan oleh mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk IPA-nya sendiri dimulai dari apersepsi. Jadi bukan dari materi yang disampaikan oleh guru, tapi lebih kepada apersepsi. Di sini kami menampilkan video terkait dengan proses pembuatan tempe. Ya, jadi nanti siswanya ini akan melihat, kemudian dia mengkoneksikan apa yang dia lihat dan apa yang dia pahami, sampai akhirnya mereka mendapatkan kata-kata clue atau keywords yang ada di koneksi. Nah, ini ya, ini connection ya. Jadi mereka tuh ada yang keywordsnya kedelai, jamur, fermentasi, pengawetan, sampai ada beracun. Saya tanya beracun kenapa? Karena ketika tidak steril hasilnya jadi tidak sehat, seperti itu. Itu dari video yang ditampilkan. Selanjutnya di proses berpikir berikutnya adalah discovery. Di sini guru bisa memberikan LK yang kita gunakan untuk penilaian formatif. Ya, jadi di sini bisa ditanyakan pendapat tentang bioteknologi pangan. Hasilnya adalah mereka mengetahui mikroorganisme apa saja sih yang bisa dijadikan untuk pembuatan pangan, sampai akhirnya menjawab krisis pangan yang mungkin bisa terjadi. Ya, jadi bukan hanya mereka tahu tentang tempe, tapi bisa tahu tentang oncom, kemudian yogurt, ya. Selanjutnya, nah ini adalah invention. Mereka membuat, di sini sudah bisa ada kolaborasi karena mereka menggunakan perkakas TIK untuk mereka membuat brosur. Kemudian juga ada bahasa Inggrisnya. Ya, mereka membuat teks informasi, juga bisa dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini ada produknya, tagline, kemudian logo, kemudian harganya berapa. Sebenarnya bisa kita kolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Hanya saja ketika dibedah baru 3 mapel ini yang bisa berkolaborasi.
kemudian cara pembuatan dan juga brosurnya seperti apa. Selanjutnya, nah, ke application. Karena project fermentasi ini memiliki waktu yang berbeda-beda dalam proses pembuatan, ya, tidak sehari jadi, karena ini kan fermentasi. Jadi di sini tugasnya itu adalah tugas di rumah secara mandiri dalam proses pembuatannya, yang bisa kita pantau dengan video yang mereka buat, kemudian mereka kirimkan ke alamat atau ke link Bitly yang sudah disiapkan. Jadi memang ketahuan. Jadi itu di atas itu adalah video proses pembuatan tempe. Nanti ketika prakteknya di sekolah itu adalah membawa tempe yang mereka buat, kemudian dijadikan olahan lain, misalnya keripik tempe, seperti itu. Ataupun yogurt yang mereka buat dibuat smoothies, seperti itu. Kemudian ada tape ketan yang mereka buat, itu dibuat puding tape ketan. Jadi memang kita tidak membatasi bikin tempe, tapi sesuai dengan apa yang mereka sudah discovery, sudah cari, dan mereka diskusikan dengan temannya. Kita mau buat ini, gitu. Jadi bukan kita atur, bikin tempe semuanya, bikin tape semuanya, tidak. Tapi berdasarkan literasinya mereka, ujinya mereka. Ketika gagal karena boleh balik lagi ke discovery, jadi seperti itu, gagal coba lagi. Nanti pada akhirnya kita cobakan lagi di lab kami, seperti itu. Itu untuk STEM yang ada di SMP Lab School Kebayoran dan kolaborasi antara 3 mata pelajaran. Oke, demikian ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kita nanti akan ada panelis, jadi pertanyaannya mungkin nanti ya Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang IPA atau yang IPS atau lainnya sudah melaksanakan pembelajaran STEM ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak membayangkan STEM itu teknologinya wow. Siapa tahu dengan nanti ada pembelajaran STEM ini, ada anak atau ada dari siswa kita bisa membuat alat pembelah duren praktis, atau bisa membuat alat menebak isi manggis. Iya, baik Bapak Ibu, kami undang ke depan Bapak Dadi Ardiansyah sebagai panelis pertama untuk duduk di kursi panas hot seat